Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Boreti Febi dan teman saya Rahayu Malaka Susana, mahasiswa Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar tahun 2020-2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga adalah penjelmaan suatu tunas atau batang dan daun yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan, sehingga pada bunga ini dapat berlangsung penyerbukan dan pembuahan, dan akhirnya dapat dihasilkan alat-alat perkembangbiakan. Berdasarkan jumlah bunga dan tata letaknya pada tanaman, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga tunggal atau planta uniflora dan bunga majemuk atau planta multiflora. Bunga tunggal yaitu tanaman yang hanya menghasilkan satu bunga saja dan letaknya terdapat pada ujung batang. Sedangkan bunga majemuk yaitu tanaman yang menghasilkan banyak bunga dan letaknya terdapat dalam ketiak daun, ujung batang, atau cabang-cabang batang. Nah, di sini kita dapat melihat contoh dari bunga tunggal, yaitu bunga coklat. Di sini kita melihat tanaman ini hanya memiliki satu bunga dan terdapat pada ujung batang tanaman tersebut. Bagian-bagian dari bunga majemuk yang bersifat seperti batang atau cabang ada tiga, yaitu yang pertama ibu tangkai bunga, yang kedua tangkai bunga, dan yang ketiga dasar bunga. Ibu tangkai bunga yaitu bagian-bagian yang biasanya merupakan terusan batang atau cabang yang mendukung bunga majemuk. Sedangkan tangkai bunga yaitu cabang ibu tangkai yang mendukung bunganya. Dan dasar bunga yaitu ujung tangkai bunga yang mendukung bagian-bagian bunga lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat gambar dari bagian-bagian bunga majemuk yang bersifat seperti batang atau cabang. Nah, untuk bagian-bagian bunga majemuk yang bersifat seperti daun terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu daun pelindung, yaitu bagian-bagian serupa daun yang dari ketiaknya muncul cabang-cabang ibu tangkai atau tangkai bunganya. Yang kedua yaitu daun tangkai, yaitu daun kecil yang terdapat pada tangkai bunga pada tangkai bunga. Pada tumbuhan biji belah biasanya terdapat dua daun tangkai yang letaknya tegak lurus pada bidang median. Sedangkan pada tumbuhan biji tunggal biasanya hanya terdapat satu daun tangkai dan letaknya di dalam bidang media di bagian atas tangkai bunga. Yang ketiga yaitu daun pelindung, yaitu bagian-bagian serupa daun yang dari ketiaknya muncul cabang-cabang ibu tangkai atau tangkai bunganya. Dapat kita lihat seperti gambar pada bunga kelapa di samping. Yang keempat yaitu daun pembalut, yaitu sejumlah daun pelindung yang tersusun dalam suatu lingkaran. Contohnya seperti pada bunga matahari. Yang kelima yaitu kelopak tambahan, di mana bagian-bagian serupa daun yang berwarna hijau tersusun dalam suatu lingkaran dan terdapat di bawah kelopak. Misalnya yaitu pada kembang sepatu dan pada bunga kapas di bawah kita bisa melihatnya. Yang keenam yaitu daun-daun kelopak, yang ketujuh daun-daun mahkota, yang kedelapan daun-daun tenda bunga, yang kesembilan benang sari, dan yang kesepuluh yaitu daun-daun buah. Untuk gambarnya dapat kita lihat di samping. Penggolongan bunga majemuk dibagi menjadi tiga, yaitu bunga majemuk tak terbatas, bunga majemuk terbatas, dan bunga majemuk campuran.
bunga majemuk tak terbatas yaitu bunga yang ibu tangkainya dapat tumbuh terus dengan mau cabang-cabang yang dapat berjalan lagi atau tidak dan mempunyai susunan semakin muda semakin dekat dengan ujung ibu tangkai dan bunga-bunga pada bunga majemuk ini mekar berturut-turut dari bawah ke atas. Contohnya seperti yaitu kembang merak. Bunga majemuk tak terbatas memiliki beberapa bentuk yang disebut dengan ibu tangkai tidak bercabang-cabang yang terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu bunga tanda, yaitu bunga bertangkai nyata duduk pada ibu tangkainya. Contohnya bunga kembang merak, dapat kita lihat gambarnya di samping. Dan yang kedua yaitu bunga bulir, seperti tanda tetapi tidak bertangkai. Misalnya pada bunga jorong, gambarnya dapat kita lihat pula di samping. Bunga majemuk tak terbatas. Bunga majemuk tak terbatas memiliki beberapa bentuk yang disebut dengan ibu tangkai tidak bercabang. Yang pertama, bunga tanda atau racemus atau botris. Bunga bertangkai nyata duduk pada ibu tangkainya. Contohnya bunga kembang merah, Caesalpinia pulcherrimum. Yang kedua, bunga bulir atau spica, seperti tanda tetapi tidak bertangkai, misalnya bunga jarong, Stachy tarpeta jamaicensis Val. Ketiga, bunga untayan atau bunga lada atau amentum, seperti bulir tetapi ibu tangkai hanya mendukung bunga-bunga yang berkelamin tunggal dan runtuh seluruhnya, atau bunga majemuk yang mendukung bunga jantan dan betina menjadi buah, terdapat misalnya pada sirih atau piper betel L. Yang keempat, tongkol atau spadik, seperti bulir tetapi ibu tangkai besar, tebal dan seringkali berdaging, misalnya pada iles-iles, atau Amor popalus variabilis B1 dan Jagunzia maya L. Adapun skema bunga majemuk tak terbatas tangkai tak bercabang sebagai berikut. Yang ketujuh, bunga bongkol atau sapitulum, menyerupai bunga-bunga cawan tetapi tanpa daun-daun pembalut dari ujung ibu tangkai, biasanya membengkak sehingga seluruh berbentuk seperti bola. Contoh putri malu, Mimosa pudica. Yang kedelapan, bunga periuk atau Hipatodium. Yang pertama, ujung ibu tangkai menebal berdaging berbentuk sepertiga, ada bunga-bunganya meliputi seluruh bagian yang menebal tadi sehingga berbentuk bulat. Yang kedua, ujung ibu tangkai menebal berdaging berbentuk seperti periuk. Bunga-bunga semestinya terletak padanya, lalu terdapat di dalam keritik tari dan sama sekali tak tampak dari dua, misalnya pada awar-awar Ficus septicabum dan Margalo Ficus sp umumnya. Bunga majemuk tak terbatas, ibu tangkai bercabang-cabang dan cabangnya bercabang lagi. Yang pertama, bunga malai atau panicula. Ibu tangkai bercabang secara monopodial, juga cabang-cabangnya tanda majemuknya, contohnya bunga mangga atau Mangifera indica L. Yang kedua, bunga malai rata atau Corymbus ramosus, yaitu ibu tangkai dan percabangannya membentuk suatu bidang datar, contohnya bunga asoka atau Ixora grandiflora solo et more. Yang ketiga, bunga payung majemuk atau Umbrella composita, bunga payung yang bagian-bagiannya berupa suatu payung kecil. Umbellula contohnya pada Adas foeniculum vulgaremil dan wortel Daucus carota L. Yang keempat, bunga tongkol majemuk, yaitu bunga tongkol yang ibu tangkainya bercabang-cabang dan masing-masing cabang merupakan bagian dari susunan, misalnya pada kelapa atau Cocos muscifera. Yang kelima, bunga bulir majemuk, ibu tangkai bunga bercabang-cabang dan masing-masing cabang mendukung bunga-bunga dengan susunan seperti bulir, misalnya bunga jagung atau Zea maya L. Adapun skema bunga majemuk tak terbatas dengan ibu tangkai daun bercabang-cabang sebagai berikut.
Bunga majemuk terbatas, bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya selalu ditutupi dengan suatu bunga. Jadi ibu tangkai mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Ibu tangkai ini dapat pula bercabang-cabang dan cabang-cabang tadi seperti ibu tangkainya juga selalu mendukung satu bunga pada ujungnya. Melihat jumlah cabang pada ibu tangkai bunga majemuk berbatas dibedakan lagi dalam 3 macam, yaitu bersifat dikasial. Jika dari ibu tangkai keluar 2 cabang yaitu berhadapan terdapat pada tumbuhan dengan bunga berbibir atau labiatae dan lain-lain. Yang kedua, bersifat pleokasial. Jika dari ibu tangkai keluar lebih dari 2 cabang pada suatu tempat yang sama tingginya pada ibu tangkai tadi, misalnya pada bunga oleander atau Nerium oleander. Yang ketiga, bersifat monokasial. Jika ibu tangkai hanya mempunyai 1 cabang, ada kalanya lebih 2 cabang tetapi tidak pernah berhadapan, dan yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Cabang yang besar selanjutnya seperti ibu tangkai setiap kali hanya mengeluarkan 1 cabang saja. Bunga majemuk semacam ini ditemukan pada berbagai jenis tumbuhan yang berbiji tunggal. Bunga majemuk terbatas. Bunga majemuk berbatas dapat dibedakan atas beberapa bentuk yang disebut dengan yang pertama, anak payung menggarpu atau dikasium. Pada ujung ibu tangkai daun terdapat 1 bunga, kemudian di bawahnya terdapat 2 cabang yang sama panjangnya dan masing-masing mendukung 1 bunga pada ujungnya. Bunga yang mekar lebih dulu adalah bunga yang terdapat pada ujung ibu tangkainya. Contohnya bunga melati atau Jasminum sambatside. Yang kedua, bunga tangga atau bunga bercabang seling atau kikinus. Ibu tangkainya bercabang dan cabangnya bercabang-cabang lagi, tetapi tiap kali bercabang hanya berbentuk 1 cabang saja yang arahnya berganti kiri dan kanan, contohnya pada buntut tikus atau Heliotropium indicum L. Yang ketiga, bunga sekrup atau bostri. Ibu tangkai bercabang-cabang dan tiap kali bercabang terbentuk 1 cabang ke kiri atau ke kanan, dan cabang yang satu berturut-turut membentuk sudut 90 derajat, misalnya bunga kenari atau Canarium comuni. Yang keempat, bunga sabit atau Drepanum seperti bunga sekrup, tetapi semua percabangan terletak pada 1 bidang, contohnya pada tumbuhan suku Juncaceae. Yang kelima, bunga kipas atau Rhipidum seperti bunga bercabang seling, semua bunga terletak pada 1 bidang. Bunga majemuk campuran. Bunga majemuk yang memperlihatkan baik sifat-sifat bunga majemuk berbatas maupun sifat bunga majemuk tak terbatas. Contoh bunganya yaitu Asoka paludosa dan kenari Canarium comuni L. Sekian.